Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bahas sedikit ya, kata yang namanya word salad, gitu, yang kaitannya dengan seorang narsistik, gitu ya. Jadi teman-teman pasti tahu, ketika kamu misalnya menjalin komunikasi dengan seorang narsistik, atau kamu berdebat dengan seorang narsistik, atau kamu membahas sebuah topik dengan seorang narsistik, itu biasanya nggak ketemu, teman-teman. Ya, kenapa? Karena seorang narsistik itu biasanya sangat pintar melakukan word salad. Ya. Nah, kita mau bahas sedikit hari ini apa yang dimaksud dengan word salad dan taktik word salad apa yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik, supaya teman-teman tahu bahwa ketika kamu berkomunikasi dengan narsistik, langkah-langkah apa yang sebaiknya kalian lakukan, atau apa kalian harus tahu bahwa sebenarnya kalian hanya akan menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak berguna ketika kamu misalnya mencoba berdebat dengan seorang narsistik. Oke, mari kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan word salad? Word salad ini kan sebenarnya gampangnya tuh begini guys. Word salad itu adalah permainan kata-kata atau permainan kalimat yang dipergunakan oleh pelakunya, yang tujuannya itu adalah untuk mengaburkan pembicaraan, untuk bergeser dari topik yang sedang dibicarakan. Biasanya pelaku word salad ini menggunakan word salad itu untuk menyelamatkan diri dia dari kesalahan yang dia buat, gitu ya. Ataupun misalnya untuk memenangkan pembicaraan, dalam arti untuk mempertahankan argumennya dia, walaupun argumennya dia itu tidak valid, gitu ya. Dia berusaha untuk memenangkan diskusi tersebut, tetapi dengan cara memutarbalikkan kata-kata dan kalimat untuk kepentingannya dia. Kira-kira seperti itu arti word salad. Ya. Nah, seorang narsistik biasa melakukan hal tersebut, gitu ya, karena kita tahu sebenarnya narsistik itu nggak bisa berargumen dengan sehat, jadi biasanya mereka akan mengacaukan pembicaraan, menggiring pembicaraan hanya demi kepentingannya dia. Oke? Nah, taktik word salad apa aja yang biasa dipakai oleh seorang narsistik? Atau bagaimana sih kebiasaan seorang narsistik ketika misalnya dia melakukan pembicaraan dengan korbannya? Gitu. Yang pertama itu namanya talk in circles, gitu ya. Mudahnya adalah ketika kita menerjemahkan itu ke bahasa Indonesia, ngomongnya itu selalu muter-muter gitu. Ini pasti yang paling sering kalian rasakan ketika kalian bicara dengan seorang narsistik. Ketika kalian mau mengkonfrontasi satu hal kepada seorang narsistik atau membicarakan suatu hal kepada seorang narsistik misalnya, ada satu topik yang sebenarnya mungkin mudah saja untuk dibicarakan atau mencapai kesepakatan gitu ya. Tetapi ketika kamu bicara dengan seorang narsistik, entah bagaimana, mereka itu selalu memutar-mutar topik itu kemana-mana gitu ya. Banyak hal-hal tidak penting yang kemudian dia masukkan dalam pembicaraan, berputar-putar terus gitu ya. Semuanya dengan tujuan supaya dia yang memenangkan pembicaraan gitu. Ketika kalian menyampaikan argumen-argumen tertentu yang sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bila itu tidak sesuai dengan maunya dia akan berusaha memutar-mutar terus topiknya tersebut, memunculkan kembali topik tersebut, terus berputar-putar di topik tersebut sampai pada akhirnya dia bisa memenangkan pembicaraan tersebut atau pembicaraan tersebut berakhir dengan keinginannya dia. Ini yang paling sering dilakukan oleh seorang narsistik gitu ya. Jadi ketika kalian bicara soal sebuah topik yang sebenarnya ringan, mudah untuk diputuskan, somehow kalian akan mendapati kenyataan bahwa kemudian pembicaraan itu menjadi sangat-sangat melelahkan, yang mana kalian nggak tahu gitu arahnya kemana, kaitannya apa, seolah-olah kalian berada dalam pembicaraan yang tidak berujung. Gitu. Itu taktik word salad yang paling sering dipakai oleh seorang narsistik. Gitu. Yang kedua itu adalah pengalihan topik. Jadi ketika kalian ingin membahas sesuatu dengan si narsistik gitu ya, topiknya itu sebenarnya jelas. Dan sebenarnya ketika misalnya itu dibicarakan dengan benar, sebenarnya pembicaranya tidak akan berlangsung lama. Gitu ya. Tetapi si narsistik itu karena dia ingin memenangkan pembicaraan tersebut atau dia tidak ingin menerima pendapatnya kalian gitu. Ketika kalian membicarakan satu topik gitu ya, dia akan memasukkan topik lain ke dalam pembicaraan tersebut gitu. Topik yang sebenarnya tidak ada hubungannya atau sangat sedikit hubungannya dengan yang kalian bicarakan tersebut. Dan ketika kalian larut dalam pembicaraan tersebut, topik tersebut tuh kemudian bergeser guys, bergeser ke topik yang dia masukkan gitu. Dan ketika misalnya dia merasa itu belum cukup berhasil, dia bisa memasukkan topik lain ke dalam pembicaraan tersebut gitu. Jadi semakin lama topik itu semakin bergeser tanpa kalian sadari. Kemudian topik awal yang sebenarnya ingin kalian bicarakan tersebut itu tidak pernah terselesaikan gitu. Karena pembicaraan tersebut sudah melenceng jauh dari apa yang ingin kalian bicarakan. Dan kemudian kalian akan berakhir dengan kefrustasian gitu. Kalian mengira bahwa ini sesuatu yang normal gitu ya. Padahal sebenarnya itu direncanakan oleh si narsistik. Karena dia tidak ingin membicarakan topik tersebut, dia sengaja memasukkan topik baru dan menggiring kalian untuk mengalihkan perhatian kalian dari topik yang utama menuju topik yang dia masukkan belakangan.
Yang ketiga itu adalah membuat pembelaan diri dan tuduhan. Ini biasanya begini teman-teman, ketika misalnya seorang narsis itu melakukan kesalahan, kemudian kalian mencoba mengkonfrontasi dia, gitu ya, atau duduk permasalahan dengan dia. Si narsistik itu tahu bahwa sebenarnya dia melakukan kesalahan. Tetapi ingat, ego seorang narsistik akan selalu mengatakan bahwa saya tidak pernah melakukan kesalahan. Saya adalah orang yang paling benar. Sehingga dia harus mencari cara untuk melarikan diri dari kesalahan dia tersebut. Dan yang paling sering dia lakukan itu adalah projection, gitu ya. Ketika kalian mencoba mengkonfrontasi kesalahannya dia akan memutarbalikkan fakta, mencari celah untuk kemudian mengatakan bahwa kalianlah orang yang melakukan kesalahan. Dia pasti akan mencari-cari alasan, merubah keadaan, membalikkan keadaan untuk membuat kalian merasa bersalah, gitu. Ini kita namakan projection. Kalian bisa nonton video ini untuk lebih jelas gitu ya. Tapi projection adalah salah satu taktik word salad yang paling sering dipakai oleh seorang narsistik ketika dia dikonfrontasi akan kesalahannya dia. Yang keempat itu adalah denial atau penyangkalan. Tetapi kita biasa mengatakan itu adalah gaslighting. Ingat, seorang narsistik itu nggak bisa dipegang perkataannya dia. Dia bisa berkata A sekarang, 10 menit lagi dia bisa berkata B. Dia bisa mengatakan sebuah hal, tetapi kemudian dia bisa saja mengatakan bahwa saya tidak pernah mengatakan hal tersebut. Gaslighting adalah salah satu trik word salad narsistik yang paling sering dia pergunakan. Dia nggak pernah mau mengaku ketika dia mengatakan sesuatu yang merugikan dia di masa depan. Dia bisa saja bersikap seolah-olah bahwa kalianlah yang bermasalah dengan ingatannya kalian. Padahal kalian sendiri merasa yakin bahwa dia pernah mengatakan hal tersebut. Tetapi seorang narsistik bisa saja sangat yakin melakukan denial atau penyangkalan terhadap apa yang pernah dia katakan dan pernah dia lakukan. Dan ini, gitu ya, yang pada akhirnya bisa membuat korbannya kemudian justru meragukan diri mereka sendiri. Mereka meragukan ingatan mereka meragukan keyakinan mereka meragukan kewarasan mereka, gitu ya. Dan pada akhirnya banyak korbannya yang kemudian justru merasa bahwa problemnya ada pada mereka. Dan yang terakhir itu namanya condescending, gitu ya. Teman-teman tahu nggak apa itu yang namanya condescending? Ya, ini adalah kondisi di mana ketika seorang narsistik bersikap seolah-olah dia adalah orang yang paling pintar dan dia merendahkan kalian di depan dia. Ini tuh contohnya begini teman-teman, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, itu kan harusnya punya kesetaraan. Ketika kita bicara dengan dia, gitu ya, kita saling menghargai, kita menyadari bahwa kita tuh saling bertukar pikiran, kita saling mengutarakan pendapat dan argumen. Itu adalah pembicaraan yang sehat. Tetapi bayangkan ketika kamu bicara dengan seseorang yang menganggap bahwa kamu itu adalah orang yang di bawah dia, gitu ya. Jadi seolah-olah ketika kamu bicara dengan dia memandang kamu sebagai seseorang yang dalam tanda kutip, seseorang yang bodoh, seseorang yang kecil, seorang anak kecil misalnya. Itu kan sebuah komunikasi yang tidak sehat, karena satu berada di atas, satu berada di bawah, gitu. Nah, taktik ini sering juga dipakai seorang narsistik untuk melakukan word salad. Jadi ketika kalian mencoba berbicara kepada dia bersikap seolah-olah dia orang yang paling pintar, dia orang yang paling tenang, gitu ya. Dan dia merespon dengan kalian dengan mengatakan bahwa oh, kamu terlalu emosional. Oh ya, bagus ya. Kamu berpikirlah lebih baik ya, kamu begini. Seolah-olah dia itu sedang menasehati kita, gitu. Padahal yang kita inginkan, kita tuh bicara secara setara. Tetapi yang kamu dapati justru seseorang yang seolah-olah merendahkan kamu, gitu. Nah, ini adalah salah satu taktik yang sebenarnya memang paling menyebalkan. Si narsistik tahu itu. Jadi dia melakukan itu sebenarnya untuk memuaskan egonya dia, dan sebenarnya untuk mengalihkan pembicaraan supaya dia itu tidak harus dikonfrontasi. Padahal yang sebenarnya dia lakukan itu adalah merendahkan tetapi secara halus. Gitu ya. Nah, itu teman-teman beberapa hal yang bisa saya bagikan tentang word salad narsistik. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.